Jamaah sekalian, ada orang-orang yang sebelum meninggal, di zaman Nabi, sebelum meninggal sudah dikabarkan tentang dia akan masuk neraka. Ada orang-orang yang sebelum meninggal sudah dikabarkan tentang dia bahwa dia penduduk surga. Tapi akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita langsung memvonis orang dia surga dan dia neraka, tidak boleh. Tidak boleh kita langsung memvonis orang, wah ini surga, wah ini neraka. Tidak boleh. Tapi orang-orang yang taat dan meninggal di atas ketaatan, tidak boleh sekalipun mereka, meskipun mereka meninggal di atas ketaatan, kita tidak boleh langsung mengatakan surga baginya, tidak boleh. Kita hanya mengatakan semoga Allah memberikan surga kepada dia, berharap dia mendapatkan surga. Begitu pula orang yang meninggal di atas kemaksiatan, tidak boleh kita langsung mengatakan neraka. Kita bukan nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT, tapi kita mengatakan sangat dikhawatirkan dia akan dilemparkan ke dalam neraka karena dosa dan maksiatnya. Tapi untuk memastikan dia adalah penduduk neraka, tidak dibenarkan dalam syariat kita, tidak dibolehkan dalam syariat kita. Kita berharap orang yang baik masuk ke dalam surga, dan kita khawatir jangan sampai orang yang buruk ini masuk ke dalam api neraka. Dan bisa saja keadaan terbalik di akhirat. Bisa saja keadaan terbalik di akhirat. Makanya Ibnu Qayyim, saya tutup dengan ini jemaah sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada orang yang masuk ke dalam neraka karena rajin beribadah, dan ada orang masuk ke dalam surga karena dosa dan kesalahannya. Bagaimana ini? Tidak terbalik ini wahai Imam? Ibnu Qayyim mengatakan tidak terbalik, sudah seperti itu. Ada orang masuk ke dalam neraka karena rajin beribadah, karena rajin sholat, karena rajin puasa, rajin membaca Al-Quran. Dan ada orang yang masuk ke dalam surga karena banyak dosa. Bagaimana itu? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saking rajinnya dia beribadah, sampai-sampai orang sudah mulai memuji ibadahnya. Akhirnya dia gurur, bangga diri dengan ibadahnya. Waliyadzubillah. Dia bangga dengan ibadahnya, orang lain tidak ada apa-apanya. Orang lain sudah dianggap tidak ada apa-apanya. Saya sholat 100 rakaat satu hari, orang lain tidak ada. Mungkin cuma sholat 5 waktu yang dia lakukan, 17 rakaat. Ketika bangga itu masuk kepada dirinya, maka amalan-amalan perbuatannya justru membawa dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Karena Allah SWT tidak menyukai orang yang bahkan sombong dengan ibadahnya. Kata Ibnu Qayyim, dan ada orang yang terjatuh ke dalam berbagai macam dosa, justru dosa itu membawa dia kepada surga. Bagaimana itu hai Imam? Ibnu Qayyim mengatakan ketika dia terjatuh ke dalam dosa, tiba-tiba dia tersadarkan. Begitu dia sadar, dia langsung beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya setiap kali dia ingat dosanya yang pernah dia lakukan, dia langsung beristighfar. Sampai-sampai syaitan menyesal, sampai-sampai setan itu menyesal. Coba kalau dulu saya tidak ajak dia melakukan dosa itu, sekarang dia tidak akan banyak beristighfar kepada Allah SWT. Setan menyesal karena dosa yang dia lakukan, akhirnya dia menjadi ahlul istighfar, banyak beristighfar kepada Allah SWT. Yang dengan dosa itu Allah SWT membawa dia kepada surga Allah SWT, atau memasukkan dia ke dalam surga Allah SWT.